Oke, jadi kita bakal bahas buat besok opening. Total akan ada 3 aja ya, karena kemarin dari market sendiri nggak ada yang terlalu menarik. Pertama kita dari HMSP dulu. HMSP ini saham yang bakal mau gue analisis ya, baru gue bahas karena dari strukturnya lumayan menarik. Building cup and handle, dan gue belum ngecek blocksumnya. Oke, jadi HMSP kemarin sempat breakout dari cupnya, terus tapi balik lagi ke support ya, which is gue penasaran kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi pertama kita lihat dulu dari cupnya ini 3 November sampai 6 Februari. 3 Nov sampai 6 Februari. Oke, jadi dari cup and handle ini blocksumnya bagus ya. ZPBKYU, tapi ini asing agak berlawanan, tapi retail di kanan semua ya, XL, XC, so nggak buruk-buruk banget. BCA juga average di 824. Oke, di sekitar sini lah ya, which is artinya kita udah beda sekitar ya udah 7% lagi dari cup and handle. Terus abis building cup and handle dia turun sedikit koreksi 9 sampai 13. 9 sampai 13 itu proxumnya oke, turun pun diakumulasi ya sama SQBK RX, jadi turun dengan indikasi yang sehat, and then boom 18 itu breakout di support oleh AK dan ZP yang gede banget, sedangkan XL XC retail di kanan semua. Tapi kemarin 19 itu kok partisipasi retail gede, 19 tuh turun ya, XLPD dan di drop. Oke, jadi kita mau lihat dulu average atau kita ambil aja dari tanggal 4 November sampai sekarang. 4 November itu oke. Jadi ZP SI BK itu average di angka 820-an, 838 lah. Sekarang 875. Tepat di resistance. Secara volume banyak banget ya. Bentar ya. Ini volume hapus. Stok RSI udah ada. Oke. Volume gede banget ya ininya ya. Turunnya ya. Aduh, bingungin lagi. ZP average segini, total tadi 9. Oh, masih akumulasi sih di harga. Mereka beli di angka 900 sama masih gede sih, Chat. Dari sini dia average di angka 900, sekarang 875. Kita belum terlalu jauh. Jujur masih potensial buat rebound sih, menurut gua ya. Tapi gua nggak setinggi gitu convictionnya. HMSP. Kalau misalkan kita ambil long position, anggap kita buy on support ya. Anggap support yang kuat. Support selanjutnya itu ada di jauh banget ya. Ini palingnya. Di area sini nih support yang kuat. Ya ini sekarang support yang kuat ya. Belum gue gambar supportnya. Support yang kuat.
Anggap dengan pivotal point kayak gitu 12%. Dari chart lumayan menarik ya. Building cup and handle secara Broxum dari 9 Februari recently itu tinggi dari asing. Tapi ini bukan yang setinggi itu convexity karena hitungannya ini asing lawan asing. Maybe masih nunggu besok ya. Masih nunggu besok karena dari sisi volume juga masih sangat tinggi lah. Untuk apa? Masih sangat jelek untuk volumenya karena kemarin sell outnya sangat gede-gedean. Gitu. Untuk HMSC kita bakal wait and see. Lanjut ke PTRO. Jadi PTRO ini menarik banget. Kenapa? Gara-gara dia drop sampai harga gue entry. Gue entry di area 7 ribuan. Average gue 7.030 kalau nggak salah. Dan sekarang 7.075. Secara volume masih bagus banget. Kenapa? Volume naik, and then pas merah dia volumenya nggak terlalu tinggi gitu. Atau kalau kita lihat ya 3 hari terakhir, kenapa menurut gue ini bisa turun karena dari HP-nya sendiri, entah kenapa HP-nya jualan. Partisipasi retail tinggi karena euforia kali ya, euforia pas pump up naik, ini gede kan pumpnya naik nih berapa persen, 20-an 30% naik, pada FOMO karena ini di breakout, pada beli di sini turunin HP jualan, mungkin nyari average yang lebih kecil, dan ya tuh ini XLPD XC ya, bisa lu chart kan karena ini full big players BK gitu. Tapi kalau kita lihat in the big picture ya dari Januari 1 aja, tetap dengan conviction awal gua HP nyangkut 500.000 lot dari average 10.000. Itu masih the same thing yang gue bilang. Sekarang pertanyaannya kan gue waktu baru masuk 40% ya, 40% 30% dari apa yang gue masukin. Dengan harga yang seperti ini, like gue rasa ini bisa jadi potential seperti apa ya, chance lah buat gue masuk lagi dengan harga yang lebih baik. Maksudnya gue masuk lagi dengan porsinya. Mungkin gue tambahin 40% jadi total 40% di PTR gue udah masuk gitu. Karena masih dengan conviction gue secara chart masih bagus dan gue set stop loss. Nggak ada ini sih, nggak terlalu gila lah. Gue masih percaya banget ini mainan gue nih PTR. Dia turun 10% dalam 2-3 hari terakhir. Dan chance untuk drop ke super selanjutnya ya turun 23% menurut gue highly unlikely. Jadi sepertinya gue bakal set beli lagi ya mungkin. Jadi cara mainnya adalah gue entry lagi 40% and then gue di breakout gue mungkin beli 20% gitu cara mainnya. Posisi di sini ya, posisi di sini tambah lagi kayak biasa kayak tadi ya 5% stop loss ya seginilah. Itu buat PTRO. Kita bakal re-entry karena masih sama gameplaynya dan sepertinya kita dikasih harga diskon. Next ke CDIA, ini saham yang kemarin tuh gue pernah sebutin ya, gara-gara ini saham yang masih sangat early, belum ada reversal, sahamnya masih dengan holder Konglo, dan ya kita bakal lihat bareng-bareng ya chartnya. Sekarang dari RSI sendiri, RSI sekarang harganya udah oversold dan di area harga yang mau breaking out trend line. Kemarin dia mau breakout trend line tapi digagalin ya. Sekarang kita lihat apakah dia bikin lower lows atau enggak. Kita lihat dari Broxum, CDIA itu hari kemarin tuh oke. Dibeli oleh broker-broker institution lokal yang kuat. Secara Broxum nggak terlalu menarik, tapi kalau kita ambil jangka waktu ya, kita ambil waktu dari periode cycles ini lah, dari 28 Jan nanti ya, habis crash. Habis crash itu retail gede banget sih ya, retail gede banget yang dikasih makan, sedangkan asing beberapa jual. It's too early man, it's still too early for CDI ya, dan gua rasa ini potensinya tinggi banget nih.
CDI ya. Menurut gue ini bakal naik, tapi cara nemuin titiknya aja sih kapan dia naik ya. Karena dari volume sendiri masih kurang menarik, masih tidur tidur tidur. Pas ini udah mau pump pump tinggi ini habis crash 29 kan, tidur lagi sempat mau naik di banting lagi. Coba kita lihat ya dalam 3 hari ini, 9 Februari sampai 11 Februari siapa yang naikin. 9 sampai 11 MG ya. Oh, bantuin retail ya. Oke, mungkin ada potensi retail jadi impostor. Karena di sini bisa lihat ya, XL di kiri sendiri, sedangkan retail-retail kayak PD, AZ, XC itu di kanan gitu. Sukor ya. Okay. So bisa jadi XL ini big players yang main di CDA, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya ini jadi analisis gue. Artinya strategi gue next besok tuh kayaknya masuk nambah posisi di PT Aero dan juga brand gitu. Ya, kita lihatlah market minggu depan gimana.